Halo semuanya, nama saya Konstantius Virgil dari kelas 11 Jasa Boga 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang biasa kita gunakan di pastry. Yang pertama, kita akan membahas tentang tepung terigu. Tepung terigu sendiri terbagi atas 3 jenis, yaitu tepung terigu berprotein tinggi, tepung terigu berprotein sedang, dan tepung terigu berprotein rendah. Kita akan membahas tentang tepung terigu berprotein tinggi. Tepung terigu berprotein tinggi adalah tepung terigu yang mempunyai kadar gluten antara 12-13%. Tepung ini diperoleh dari gandum keras. Tinggi kadar proteinnya menjadikan sifatnya mudah dicampur, dapat difermentasikan, daya serap airnya tinggi, elastis, dan mudah digiling. Karakteristik ini menjadikan tepung berprotein tinggi cocok untuk bahan baku roti, mie, dan pasta karena sifatnya elastis dan mudah dibentuk. Selanjutnya, kita akan membahas bahan yang selanjutnya, yaitu coklat. Secara umum, ada 2 jenis coklat yang biasa digunakan dalam produk bakery dan pastry di Indonesia, yaitu coklat confecture dan coklat compound. Coklat confecture dikatakan sebagai olahan coklat terbaik karena kandungan coklatnya yang terbilang murni dengan persentase cocoa butter yang tinggi. Confecture memiliki rasa agak pahit dan lebih lumer di lidah. Pengolahannya sendiri lebih sulit, sehingga coklat confecture ini lebih sering digunakan oleh para profesional dan industri-industri besar. Sedangkan coklat compound terdiri dari campuran 50% gula dan campuran 50% antara lemak nabati atau cocoa butter substitute dan bubuk kakao. Sedangkan coklat compound terdiri dari campuran 50% gula dan 50% campuran antara lemak nabati atau cocoa butter substitute dan bubuk kakao. Sifat coklat compound tidak cepat meleleh sehingga masih bisa disimpan pada suhu 28-30 derajat Celcius. Coklat compound dijadikan alternatif lain dari coklat confecture karena harganya yang relatif lebih murah dan pengaplikasiannya lebih mudah. Bahan yang selanjutnya adalah kacang-kacangan. Sebagian produk pastry dan bakery juga menggunakan kacang-kacangan, baik sebagai garnish maupun filling. Beberapa kacang-kacangan yang sering digunakan yaitu kacang tanah, almond, dan kacang mede. Bahan yang selanjutnya adalah telur. Telur mempunyai banyak fungsi untuk makanan yang dipanggang. Telur menambah rasa dan warna, dan juga memberikan kontribusi untuk struktur. Mengurangi atau menghilangkan kuning telur dapat mengakibatkan kurang halusnya hasil. Mengurangi atau menghilangkan putih telur dapat menghasilkan volume berkurang. Bahan yang selanjutnya adalah garam. Pada pembuatan produk bakery, garam tidak hanya berfungsi sebagai penambah rasa, namun juga berperan penting dalam proses kimiawi saat pencampuran adonan. Bahan selanjutnya adalah butter. Butter dibuat dari krim dan memiliki kandungan lemak minimal 80%. 20% sisanya adalah air dengan susu padat. Mentega memberikan rasa baik tanpa merasa mulut berminyak untuk makanan yang dipanggang karena meleleh pada suhu tubuh. Bahan selanjutnya adalah margarin. Margarin dibuat dari lemak atau minyak yang terhidrogenerasi parsial, air, susu padat, dan garam. Vitamin dan pewarnaannya biasanya ditambahkan juga. Lemak atau minyak bisa berasal dari hewani atau nabati. Margarin memiliki rasio yang sama. Lemak atau tanpa lemak sebagai bahan mentega, perbandingannya 80:20 dan dapat digunakan bergantian dengan butter. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang biasa kita gunakan di pastry. Yang pertama adalah oven. Fungsi dari oven adalah mengubah adonan mentah menjadi makanan matang, dapat dimakan dan menyehatkan atau menyegarkan. Alat yang selanjutnya adalah proofer. Proofer adalah lemari tempat fermentasi sebelum roti dibakar di dalam oven. Proofer biasanya dilengkapi dengan pengontrol panas dan kelembapan otomatis. Panas diperlukan untuk meningkatkan suhu supaya fermentasi berlangsung lebih cepat. Alat yang selanjutnya adalah mixer. Mixer adalah mesin pencampur bahan-bahan adonan yang kalis. Alat yang selanjutnya ada
refrigerator atau pendingin. Refrigerator digunakan pada bakery untuk menyimpan bahan-bahan mentah seperti telur, ragi krim, juga cake dan pastry jadi maupun setengah jadi. Selanjutnya ada alat freezer. Alat yang selanjutnya adalah freezer. Digunakan pada bakery untuk menyimpan bahan-bahan yang siap panggang seperti pie, puff pastry, danish, dan juga cake. Alat selanjutnya adalah molder seater. Alat ini digunakan untuk memipihkan adonan menjadi lembaran. Biasanya juga digunakan untuk membuat lembaran adonan seperti croissant, puff pastry, dan juga danish pastry. Ada juga reversible dough seater. Reversible dough seater adalah pemipih adonan yang dapat dibalik. Keuntungan dari mesin ini adalah adonan dapat ditipiskan setahap demi setahap tanpa pemindahan dari mesin. Alat yang selanjutnya adalah bakery rack. Bakery rack merupakan alat penyimpanan yang dapat bergerak, seperti untuk menyimpan loyang, cetakan, dan roti yang sudah dibakar. Alat ini biasanya ditempatkan di dekat oven. Alat yang selanjutnya adalah kompor. Kompor banyak digunakan bakery untuk memanaskan glaze, gula krim untuk pie, dan juga lain sebagainya. Alat yang selanjutnya adalah bread slicer. Alat ini digunakan untuk memotong roti tawar, biasanya terdiri dari 32 mata pisau. Alat yang selanjutnya adalah perkakas atau alat-alat tangan untuk baking. Contohnya ada pisau, rolling pins, cutter, dan piping bag. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.